Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Sobat Maya, saat ini adalah saat dimana semua hal itu berubah dengan begitu cepatnya. Karena hal tersebut, maka penggunaan teknologi menjadi hal yang wajib untuk dilakukan oleh para pelaku usaha. Jika tidak dilakukan, maka mereka tidak akan bisa beradaptasi dan tentunya akan kehilangan kesempatan untuk bersaing dengan kompetitornya. Nah, salah satu cara untuk membantu perusahaan konvensional agar dapat memanfaatkan teknologi adalah dengan menggunakan sistem ERP. ERP atau Enterprise Resources Planning itu adalah sebuah sistem di mana kita bisa mengelola dan mengintegrasikan seluruh aktivitas operasional perusahaan dalam satu sistem. Dulunya, ERP ini hanya digunakan pada perusahaan berskala besar. Tapi pada saat ini, dari mulai perusahaan berskala menengah hingga UMKM, udah mulai melirik penggunaan ERP. Nah, perusahaan penyedia layanan ERP ini saat ini tuh udah lumayan banyak. Top tier-nya itu antara lain SAP, Oracle, dan juga Microsoft. Tenang. Di sini kita nggak akan mereview ataupun membandingkan perusahaan ERP yang terbaik. Tapi pada video kali ini kita akan membahas sebuah perusahaan startup yang juga bergerak di bidang layanan penyediaan software ERP yang sebentar lagi akan IPO di bursa kita. Yap, benar banget. Perusahaan tersebut adalah PT Global Sukses Solusi yang nantinya akan listing dengan kode ticker RANS. Penasaran dengan prospektusnya? Jangan lupa saksikan video ini sampai habis ya. Jadi, PT Global Sukses Solusi atau nantinya saya sebut dengan RANS adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan software ERP terintegrasi dari hulu sampai hilir untuk segala macam bisnis mulai dari skala menengah hingga skala besar. Selain ERP, RANS juga memiliki produk lain yaitu Run Market yang merupakan Enterprise Intermediary Platform. Lalu ada juga Run iProp yang merupakan HR Enterprise Solution System. Dan terakhir adalah iCash yang merupakan Point of Sales Platform. Kurang lebih ekosistem bisnis yang dikembangkan oleh RANS adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ekosistemnya itu mulai dari Vico, ISS, sampai ke mobile POS pun ada di sini. Jadi benar-benar terintegrasi dari hulu ke hilir ya. Nah, RANS sendiri didirikan di Yogyakarta pada tahun 2014 yang diawali dengan keikutsertaannya dalam program Indigo Startup Incubator yang dilakukan ataupun diselenggarakan oleh Telkom. Jadi tahu sendiri lah ya siapa yang akan membackup perusahaan ini. Nah, tadi adalah sekilas tentang backgroundnya RANS. Sebelum kita bahas lebih detail tentang prospektusnya RANS ini, ada sebuah info penting yang harus saya sampaikan kepada Sobat Maya. Yap, benar banget. RANS ini adalah saham dalam papan akselerasi. Kok bisa tahu? Saya udah sharing caranya di video pembahasan IPO IDEA, bagaimana cara mengetahui sebuah saham IPO itu masuk ke dalam papan akselerasi atau bukan. Bagi yang belum menonton, habis ini boleh ditonton juga ya. Oke, kita lanjut melihat siapa sih pemegang saham dari RANS ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya Sobat Maya, pemegang sahamnya itu ada 8. Pengendalinya di sini adalah Sony Rahmadi Purnomo. Lalu untuk PT Metranet, PT Metra Digital Investama, dan juga KBMDI Centauri Master Fund Pty Ltd, itu adalah perusahaan yang terafiliasi dengan Telkom. Nah, di susunan komdirnya RANS ini ada hal yang menarik. Di sini ada nama Pak TDW nih yang mengisi posisi komisaris independen. Nah, ini pengangkatannya baru banget Sobat Maya. Pengangkatannya itu baru di bulan Januari 2021. Apakah pengangkatan ini hanya untuk keperluan IPO? Ataukah memang dari perseroan melihat pengangkatan Pak TDW menjadi komisaris independen ini dapat membawa sisi positif ataupun dampak positif kepada kinerja perusahaan di masa mendatang? Jadi nantinya tuh bisa dikasih seminar motivasi langsung dari komisaris perusahaan. Keren juga ya. Oke, kita lanjut. Jadi dalam IPO ini, sebanyak-banyaknya 190 juta lembar saham atau mewakili 20,01% dari saham yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat.
Harga penawarannya sendiri adalah berkisar dari 230 hingga 254. Nah, jadinya nantinya dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya itu 49,9 miliar. Nah, untuk jadwal IPO-nya sendiri adalah sebagai berikut nih Sobat Maya. Untuk masa book building-nya itu dari tanggal 20 hingga 26 Agustus. Lalu untuk masa offering-nya itu dari tanggal 2 hingga tanggal 6 September 2021. Lalu untuk tanggal listing di bursa itu tanggal 8 September 2021. Nantinya dana yang diperoleh dari IPO ini akan dipergunakan untuk tujuan sebagai berikut. Sekitar 74% itu akan digunakan untuk modal kerja, diantaranya yaitu pembiayaan proyek baru, biaya overhead, dan juga operasional. Lalu sekitar 11% akan digunakan untuk market acquisition and expansion. Lalu sekitar 10% akan digunakan untuk riset dan pengembangan. Dan terakhir sekitar 5% akan digunakan untuk belanja modal perseroan. Tujuan IPO-nya bagus banget ya, memang untuk pengembangan perusahaan ke depannya. Dalam IPO ini yang akan menjadi underwriter itu adalah BRI Dana Reksa dan juga Mirae Aset Sekuritas. Ada kemungkinan penjatahannya itu nanti dapatnya dikit. Bisa jadi mirip dengan kasusnya UVCR. Oke, kita coba lanjut melihat laporan keuangannya. Dari sisi aset, Rans ini mengalami peningkatan aset yang signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini terutama berkat adanya peningkatan kas dan setara kas karena adanya peningkatan modal dan juga peningkatan piutang usaha dari pihak berelasi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi liabilitas, memang ada peningkatan ya, tapi nggak signifikan kayak pertumbuhan aset. Jadi dari sisi likuiditas ini aman banget ya. Aset lancarnya tuh kalau misalnya mau bayar semua liabilitasnya, itu juga bisa langsung kelar kok. Nah, coba kita lanjut melihat laporan laba ruginya. Nah, untuk laba perseroan ternyata terjadi peningkatan yang signifikan juga nih dari tahun 2019 ke tahun 2020. Peningkatannya ini hampir 4 kali lipat. Nah, hal ini memang disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan usaha. Namun sayangnya, pendapatan terbesar ini masih didapatkan dari pendapatan dari pihak berelasi. Nah, kita bisa lihat di sini Sobat Maya. Dari pendapatan usaha di tahun 2020 sebesar 22,4 miliar, itu 20,9 miliarnya itu diperoleh dari pihak berelasi, yaitu PT Metranet. Bila kita melihat lebih dalam, di 2019 pun kontribusi pendapatan usahanya itu mostly dari PT Metranet. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya Sobat Maya, di tahun 2019, Metranet itu masih menjadi pihak ketiga. Tapi di tahun 2020, Metranet udah menjadi pihak berelasi alias pemegang saham. Nah, hal ini terjadi karena adanya convertible note antara Telkom dan juga Metranet. Nah, kalau kita lihat di sini, sebagian besar pendapatan usaha itu didapatkan dari pihak berelasi. Hal ini tentunya nggak bagus untuk prospek usaha perusahaan ke depannya. Tapi berhubung ini Telkom yang backup, ya nggak masalah sih. Tentunya masih banyak banget project di masa mendatang. Nah, tentunya pihak Rans ini juga menyadari nih bahwa dia tuh nggak bisa bergantung terus-terusan pada Telkom doang. Maka dari itu, selain dari Telkom Group, Rans ini juga punya pelanggan lain yang harapannya tuh bisa cover pendapatan yang didapatkan dari Telkom Group. Nah, untuk list pelanggan terbesar dari Rans, kita bisa lihat di list berikut Sobat Maya. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bahwa mostly pelanggannya dari Rans ini adalah BUMN ya. Nggak masalah sih, toh di backup oleh Telkom juga. Nah, kita coba lanjut kembali melihat laporan keuangannya. Nah, kalau misalnya kita melihat laporan laba ruginya nih Sobat Maya, pada 21 Maret 2021, perusahaan itu malah mencetak rugi. Tentunya hal ini karena minimnya pendapatan usaha dari Rans, sehingga nggak bisa cover beban biaya dan juga beban keuangan dari perusahaan. Oke, setelah banyak hal yang kita bahas dari tadi, sekarang kita tiba juga di bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kinerja serta prospek usaha dari Rans ini sebenarnya lumayan bagus. Namun, perusahaan harus bekerja keras nih untuk mencari customer yang bisa mengenerate income yang besar untuk meningkatkan pendapatan usaha perseroan.
Kalau cuma terus bergantung pada Telkom Group, kayaknya susah nih Rans ini untuk berkembang menjadi lebih besar lagi. Apalagi di bisnis ERP, itu saingannya berat-berat Sobat Maya. Ada SAP, ada Oracle, ada Microsoft, ada Infor, dan juga perusahaan IT lainnya yang udah duluan masuk ke dalam bisnis ERP. Lalu kesimpulan yang kedua adalah, sektor dari Rans ini adalah sektor teknologi, dan juga bidang usahanya itu di bidang IT. Artinya, Rans ini akan masuk ke dalam sektor yang saat ini tuh lagi hot-hot banget. Apakah nasibnya akan sama dengan UVCR? Secara pribadi, saya rasa itu agak sulit ya. UVCR hingga saat ini masih bisa arah berkali-kali karena adanya rumor Peter Tanuri yang akan masuk juga ke dalam UVCR. Tanpa adanya rumor itu, saya rasa sebenarnya UVCR itu juga kenaikannya udah terlalu berlebihan saat ini. Nah, saya juga nggak membuat perbandingan PER dan juga PBV untuk IPO Rans ini. Karena menurut saya, sektor ini nggak bisa diukur dengan metode valuasi tersebut. Kesimpulan yang ketiga, karena Rans ini masuk ke dalam papan akselerasi, maka risk dan reward-nya itu seimbang ya, ARA dan ARB-nya itu di 10%. Walaupun ada potensi ARA hingga berhari-hari, tapi saya nggak akan terlalu banyak membeli saham IPO Rans ini. Alasan yang pertama tentunya karena Rans ini adalah papan akselerasi. Lalu alasan yang kedua adalah ada kemungkinan bahwa penjatahan Rans ini akan dapat sedikit banget, mirip-mirip kayak UVCR lah. Karena banyak orang yang FOMO nih menganggap bahwa IPO-nya Rans ini akan sesukses IPO-nya UVCR. Berhubung jadwal IPO tuh sekarang padat banget, saya tuh ngerasa sayang aja kalau dananya nganggur terlalu lama, apalagi misalnya kita udah tempatin dana, udah alokasiin dana untuk IPO-nya Rans ini, tapi ternyata penjatahannya cuma dapat seuprit. Jadi saya lebih memilih untuk mengalokasikan dana saya lebih besar ke saham IPO yang bisa memberikan cuan dengan memanfaatkan momentum jangka pendek dari IPO. Nah Sobat Maya, demikianlah video pembahasan saya tentang IPO Rans. Semoga pembahasan ini dapat berguna bagi Sobat Maya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah Sobat Maya akan ikutan di IPO-nya Rans ini atau enggak? Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!